Haleluya. Shalom saudara yang terkasih. Ibu-ibu Cool Grace, saya percaya hari ini kita pasti diberkati. Kita bersyukur buat Tuhan, buat penyertaannya kepada kita, khususnya para kaum ibu yang selalu menjaga, memelihara kita, menjadi tiang-tiang doa di keluarga rumah tangga kita. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, kita semua diberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada saat hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, khususnya para ibu-ibu Cool Grace Tuhan di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus lawatan-Mu, kehadiran-Mu boleh nyata di tengah-tengah ibadah kami, sehingga semua kami diberkati, baik lewat puji-pujian kami, khususnya terutama lewat firman Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini Bapa, hanya nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati, menjadi ibu-ibu yang bijaksana, menjadi ibu-ibu yang luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siap menyembah Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia, sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setiamu bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa, sebab begitu besar kasih-Mu bagi kami, Bapa yang setia. Sungguh besar kebaikan-Mu Bapa. Kami naikkan syukur Tuhan, kami naikkan syukur sebab Kau Allah yang baik, Allah yang perkasa, penguasa hidup kami, penolong kami. Kepadamu kami berharap, kepadamu saja kami berserah. Ya Ralama ya Sikira Ralamo, ya Ralama ya Sanda, ya Ralama ya Sa, Sikira ya Ralama ya Shaka Ralama.
Jesus. Ya la bala ya shanda. Sikidio. Ya la ba ya shanda. Sikidio. Shakara la ba ya shanda. Ya la ba shakara la Kiara la ba ya si. Kiara la mana ya sakara la ba Jesus, syukur bagimu Tuhan atas segalanya. Yesus, ya bala ya sikira ya se, kiara la bala ya sanda, kiara la basanga la bala ya se, kiara la bala ya sanda la bo, kiara la mana ya sikiri la bala, kiara la bala sikira la Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Bapa yang setia, sungguh Kau Bapa yang penuh kasih Tuhan. Engkau Allah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Tak sehelai pun rambut di kepala kami Kau biarkan jatuh, sebab Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Yaralabaya sikaralabaya yaralabaya sanda. Yaralabana ya sikaralabaya yaralabana ya she. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita katakan saudaraku, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan selalu menolongku, selalu menolong. Benar Tuhan, Kau yang senantiasa menjaga setiap langkah hidup kami. Takkan Kau biarkan sehelai rambut pun di kepala kami jatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Segala hormat puji-pujian kami kembalikan hanya bagi-Mu, nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjadi penolong bagi kami. Engkau Allah yang menjadi penjaga bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji-muji nama-Mu, sebab Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Bela hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Allah itu baik. Amin saudaraku. Mari kita semua bangkit berdiri, kita kembali katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Haleluya. Yes, mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Dia, sebab Dia Allah yang sungguh baik bagi saudara dan saya. Amin. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Yesus kita Yesus yang luar biasa. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, memberikan makanan bagi kerohanian kita, agar kita tetap kuat. Sebab dialah yang menjadi gembala bagi kita, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi katakan saudaraku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia
Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu di Mazmur 23. Kalau Engkau menjadi gembala agung kami tidak pernah kekurangan lagi. Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi semua yang mendengarkan saat ini Tuhan. Terima kasih Kau Adonai Rohi dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini. Kau menjamah kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya untuk men-sharingkan firman Tuhan pada siang hari ini di GBI My Family di Kru Grace kita kali ini. Tema besar kita pada bulan ini adalah New Dimension in Provision. Pada siang hari ini saya ingin men-sharingkan tentang Mazmur 23 dari ayat 1 sampai ke 6. Nah, sebelum kita mendengar tentang ungkapan hati Raja Daud tentang Mazmur 23 ini, mari saya mau ngajak kita sama-sama membuka Mazmur 23 ini. Karena kita tahu pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, Tuhan mengatakan seperti apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang akan kulakukan kepadamu. Kita percaya pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Nah, Mazmur 23 ini adalah ungkapan hati dari Raja Daud sendiri. Di mana Raja Daud mengatakan bahwasanya Tuhan adalah gembalanya. Pada saat Tuhan menjadi gembala dia takkan kekurangan lagi. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus dikatakan, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ya, pada saat Tuhan itu menjadi gembala agung kita, Daud merasa dia tidak pengen apa-apa lagi. Tidak ada yang diingin lagi. Karena Tuhan itu sudah mencukupi segalanya dalam kehidupan dia. Dia mencukupi jasmani dan rohani dalam kehidupan dia. Nah, Tuhan Gembala Agung di dalam bahasa Israelnya itu ada Adonai Rohi atau Jehovah Rohi. Adonai itu artinya master, tuan atau pemilik. Sedangkan Rohi di sini artinya memberi makan. Teman atau sahabat yang memberi kekuatan dalam diri kita. Nah, kata rohi ini disebutkan 80 kali di dalam Alkitab. Tidak secara kebetulan, tahun ini adalah tahun 5781. Nah, 80 itu berbicara tentang pei, mulut. Ada arti dari pei juga 80 ini adalah mengarahkan anak panah menuju kepada sasaran. Jadi tahun 5781 ini adalah tahun Pei Aleph. Satu ini berbicara dengan pribadi Tuhan sendiri. Jadi satu ini Aleph berbicara tentang Tuhan sendiri. Jadi pada tahun 5781 ini Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita. Dia akan menuntun kita seperti anak panah yang diarahkan kepada sasaran, menuju ke tempat yang Tuhan mau. Seperti firman-Nya di Yesaya 55 ayat 11 mengatakan demikian. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita percaya firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang kita ucapkan itu, apa yang Tuhan ucapkan di firman Tuhan ini, selalu ya dan amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita lihat lagi. Apa kata firman Tuhan? Nah, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memberikan nyawanya buat kita. Dia sudah menebus kita di kayu salib. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Dia sudah membasuh dosa-dosa kita. Dia sudah menggantikan kita di kayu salib. Sehingga ada perjanjian darah yang lebih kuat daripada darah Habel yang berbicara untuk kehidupan kita.
Kita patut bersyukur untuk Tuhan. Kita patut menghargai korban salib itu yang begitu luar biasa, yang telah memberkati kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus juga mengatakan di Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus bukan cuma memberikan kita hidup, tapi Dia juga memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu, Raja Daud mengatakan, The Lord is my shepherd, I shall not want. Dalam bahasa sehari-harinya dikatakan, kalau Tuhan itu gembalaku, tak ada yang kuingini lagi. Ya, karena Tuhan sudah mencukupkan segalanya. Ya, kita lihat di sini. Adonai, Tuhan itu pemilik. Tuhan itu sebagai Jehovah Sevau. Dia pemilik alam semesta. Tuhan itu sebagai pemilik alam semesta. Dia yang punya segala isinya. Langit dan bumi kepunyaan Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai ahli warisnya, apalagi yang kurang, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, karena kita tahu Tuhan itu adalah Jehovah Rohi, Tuhan Gembala Agung kita. Dia Jehovah Zevau dalam kehidupan kita. Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat sini. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan pada kita. Ada jaminan-jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada jaminan pemeliharaan dan kesembuhan. Dia sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Rafa dalam kehidupan kita. Dia juga sebagai jaminan penyertaan dan penghiburan. Jehovah Shammah, Jehovah Shalom dalam kehidupan kita. Tuhan juga sebagai jaminan proteksi yang sempurna. Dan perkenanan Tuhan itu ada dalam diri kita. Ada jaminan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Kita baca di Mazmur 23 ayat 2. Kita lihat yang pertama. Pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita, sebagai Adonai Rohi dalam kehidupan kita, ada jaminan pemeliharaan dan kesembuhan dari Tuhan. Dia itu Jehovah Jireh, Dia itu Jehovah Rafa dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 2 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ada dua kebutuhan tubuh Kristus. Yang pertama, membaringkan. Kita perlu rest, istirahat. Ada rumput hijau dikatakan di sini, berbicara tentang makanan. Makanan itu kita perlukan untuk kebutuhan jasmani kita. Mari kita lihat lagi apa yang Tuhan katakan tentang rest ini. Raja Daud mengatakan di Mazmur 131 ayat 2, Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Pada saat Raja Daud menulis Mazmur 23 ini, dia sedang berada dalam pengasingan, sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Oleh sebab itu jiwanya letih lesu. Dia ingin mendapatkan ketenangan, kekuatan dari Tuhan di dalam jiwanya. Oleh sebab itu dia katakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak disapih berbaring dekat ibunya. Seperti anak disapih jiwaku dalam diriku. Seorang anak, seorang bayi, pada saat dia disapih oleh ibunya, dia akan merasa kenyang. Dia akan tenang. Dia akan berbaring dengan tenang di dada ibunya. Dia akan merasa aman dan tenang. Itu kebutuhan jiwa kita. Saya juga sebagai seorang ibu yang mempunyai 4 anak, 2 putra dan 2 putri. Dan semua anak-anak saya menyusuinya. Dan saya bisa merasakan hal itu. Pada saat saya menyusui anak-anak saya, pada saat mereka sudah kenyang, mereka merasa tenang.
berada di dada saya. Mereka bisa merasakan suatu keamanan. Mereka bisa merasakan suatu ketenangan. Demikian juga Raja Daud mengatakan hal ini. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, teringat pada firman ini, Dia membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Saya teringat pada saat pertama kali saya terima Tuhan Yesus. Itu di tahun 1995. Di mana pada saat itu keluarga saya masih kacau balau, kemudian dipulihkan. Dan saya dari Jakarta pulang ke Medan waktu itu. Pada saat itu ada beberapa hamba Tuhan dari Jakarta yang datang ikut saya ke Medan. Dan saya didoakan waktu itu. Pada saat saya didoakan, saya rebah, mengalami selin. Kemudian saya mendengar ada satu hamba Tuhan mengatakan, Tuhan membaringkan ibu di padang yang berumput hijau. Pada saat itu saya belum mengerti apa maksudnya. Tuhan membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Tapi puji Tuhan, sekitar 3 tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya dan keluarga berlibur ke suatu negara yang sangat indah pemandangannya. Itu di negara New Zealand. Luar biasa, saat itu kami bisa menikmati pemandangan yang indah. Kami berjalan dengan mobil, liburan kami pakai mobil. Karena saya senang dengan pemandangan-pemandangan di sekeliling kota New Zealand ataupun di Australia. Biasanya di sepanjang jalan itu ada padang rumput, ada domba-domba, ada kambing-kambing semuanya. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya suatu perjalanan yang indah bersama keluarga pada saat itu. Jadi pada saat kami mengalami perjalanan di New Zealand itu, kami mengunjungi satu tempat yang namanya Agrodome, tempat pengguntingan bulu domba. Nah di sana itu kami diberikan suatu pertunjukan. Nah ada banyak domba-domba yang dikeluarkan di sana. Dan domba itu ada namanya, ada merino, ada dan sebagainya. Ada begitu banyak domba yang dikeluarkan di sana. Dan kemudian kita melihat bermacam karakter domba itu. Ada domba yang hanya duduk diam. Ada domba yang nakal. Ada domba yang sering melihat ke sana dan kemari. Ada juga domba yang suka mengganggu temannya. Itu seperti karakter kita juga, domba-domba di Tuhan. Ada yang diam, ada yang mungkin nakal, suka jalan ke sana kemari. Ya, saya melihat suatu pertunjukan yang luar biasa. Tapi ada satu pertunjukan yang membuat saya begitu terharu waktu itu. Tiba-tiba salah satu gembalanya keluar membawa seekor domba yang begitu indah bulunya. Nah, kemudian gembala ini menggunting bulu domba itu. Sehingga domba yang begitu indah bulunya, setelah digunting bulunya itu, menjadi seekor domba yang kurus kering. Maaf kata, menjadi seperti seekor anjing hutan atau anjing kampung ya gitu ya. Ataupun seperti seekor kambing yang tidak ada bulunya lagi. Saya merasa terharu waktu itu. Saya melihat domba ini merasa malu, sedih. Karena di negara New Zealand itu hampir sepanjang tahun itu musim dingin. Jadi seandainya domba itu bisa bertahan di musim dingin itu karena adalah bulu-bulunya. Dia bisa merasa hangat karena ada bulu-bulunya melindungi dia. Pada saat bulunya itu digunting, dia merasa kedinginan. Dia merasa malu. Jiwanya ini minder terhadap teman-temannya yang cantik-cantik, terhadap teman-temannya bulunya indah-indah. Saya terharu waktu itu. Tapi ada satu kabar baik yang saya dengar.
pada saat gembalanya mengatakan demikian. Hadirin sekalian, sebentar lagi saya akan membawa domba yang sudah digunting bulunya ini ke padang yang berumput hijau. Dan di sana domba ini akan memakan rumput ini. Kemudian dia akan berbaring. Di dalam 24 jam bulu-bulunya akan kembali. Wow, luar biasa sekali. Di sana tiba-tiba saya teringat kembali apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu terhadap diri saya waktu itu. Tuhan membaringkan ibu di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 2 ini tiba-tiba rema dalam kehidupan saya. Ternyata Tuhan ingin memulihkan jiwa saya. Jiwa saya yang waktu itu letih lesu. Jiwa saya yang waktu itu berbeban berat. Di mana keadaan keluarga, keadaan anak yang sakit-sakitan. Tapi Tuhan mau pulihkan waktu itu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, roh kita diselamatkan. Itu bersifat instan. Tapi jiwa kita itu bersifat progresif. Ya, jiwa kita itu lambat laun akan dipulihkan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika ayat 53, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, roh, jiwa dan tubuh kita harus terpelihara sempurna. Jiwa kita itu pelan-pelan Tuhan akan pulihkan. By proses. Haleluya. Kemudian saya mengingat Mazmur 23 itu kemudian menjadi rema dalam kehidupan saya. Setelah saya menghadapi masalah melihat pertunjukan di Agrodome ini. Saya merasa saat ini kita melihat banyak jiwa-jiwa yang tertekan saat ini. Banyak jiwa yang terluka. Apalagi kita melihat keadaan saat ini. Keadaan COVID yang tidak kunjung berhenti. Kita melihat banyak yang kekurangan. Kita melihat keadaan banyak yang di PHK. Ya, kita melihat mereka merasa kekhawatiran. Ada rasa ketakutan. Tapi percayalah, pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Gembala Agung kita, sebagai Adonai Rohi dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah akan kekurangan. Dia akan memuaskan jiwa kita. Dia akan memuaskan kebutuhan kita semuanya. Ada amin saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat Mazmur 23. Ayat yang ketiga. Apalagi jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat ada jaminan apa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jaminan penyertaan Tuhan dan penghiburan Tuhan. Di Mazmur 23 ayat 3b dikatakan dulu. Mazmur 23 ayat 3b, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di sini dikatakan ada koreksi dan direksi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Gada berbicara tentang suatu tongkat, ada tongkat yang pendek. Nah, tongkat yang dipendek ini dipakai untuk mendisiplinkan domba yang ada. Kalau kadang-kadang ada domba yang nakal, dia suka lari kemari, ke sana kemari, maka gembala itu akan memakai tongkat pendek itu untuk mendisiplinkannya. Kemudian ada satu lagi, tongkat bentuknya ramping, panjang, yang ujungnya lengkung sebesar leher domba, dipakai untuk mendekatkan domba ke gembalanya. Menuntun pada jalan yang benar dan menyelamatkan domba dari bahaya dan kesulitan.
Nah, ada dua karakter gembala di sini. Lembut dan sabar, tegas dan disiplin. Seperti keadaan kita juga. Firman Tuhan mengatakan, aku akan menghajar orang yang aku kasihi. Kalau kita sudah melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan pasti akan menghajar kita. Seperti gada dan tongkatnya itu, dia akan menghajar kita. Nah, kalau kita lihat itu ada gambar Tuhan Yesus menggendong domba itu. Itu adalah domba yang nakal. Itu dipukul kakinya, sehingga kakinya pincang. Jadi Tuhan letakkan di sampingnya, ya, maksudnya digendong ya, karena dia nggak bisa jalan. Ya, puji Tuhan kita melihat luar biasa penyertaan Tuhan itu. Ya, kita lihat ada dua, ada jaminan penyertaan Tuhan dan penghiburan Tuhan. Kemudian apalagi yang kita lihat, apalagi pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Adonai Rohi dalam kehidupan kita. Yang ketiga kita lihat di sini, ada jaminan proteksi yang sempurna dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca di Mazmur 23 ayat 5b. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah, minyak di sini berbicara tentang pengudusan, perkenanan, berkat, urapan Roh Kudus. Pengurapan itu akan menghabisi lalat, ya, terutama di telinga dan hidung. Jadi begitu. Seorang gembala yang baik itu, dia tahu apa yang menjadi kelemahan daripada domba-dombanya. Dia selalu mengambil minyak untuk mengurapi kepala, hidung dan juga telinga daripada domba-dombanya. Mengapa? Jika domba ini tidak diurapi, maka lalat itu akan masuk ke hidung dan juga ke hidung dan juga ke telinganya domba ini, dan domba ini akan mengalami kematian. Dan lalat itu berbicara tentang apa? Lalat itu berbicara tentang hal-hal negatif yang kita dengar saat ini. Hoaks-hoaks yang terjadi, berita-berita negatif yang kita dengar, ya, itu akan membuat roh kita menjadi mati. Itu akan membuat keadaan kita, jiwa kita menjadi letih lesu. Saudara sekasih dalam Tuhan, semenjak masa COVID ini, saya selama bulan 3 sampai saat ini, saya belum pernah nonton TV lagi sama sekali. Karena saya tidak mau mendengar berita-berita negatif yang mengatakan sudah berapa kematian yang ada, berapa kematian yang ada. Yang saya lakukan hanya mendengarkan apa kata firman Tuhan, apa janji firman Tuhan terhadap diri kita. Kami mengadakan bagaimana kami melayani orang. Banyak orang yang kekurangan makanan, kami ke jalan-jalan memberikan makanan pada orang lain. Kami pergi ke pemulung-pemulung, kami mengadakan pemuritan di gereja-gereja memerlukan, memberikan kekuatan bagi diri mereka. Dan ada satu hal, saya ingin satu kesaksian yang luar biasa. Tanggal 15 Oktober ini, yang baru ini, anak saya yang kedua berulang tahun, Jack, ya. Nah, selama masa COVID ini, dari bulan 3 sampai bulan terakhir bulan 10 ini ya, kami memberikan pemuritan, memberikan makan kepada anak-anak di daerah Gor, di Jalan Sutomo itu ada satu bangunan gedung olahraga. Nah, di dekat Tugu sana. Jadi ada beberapa keluarga yang agak miskin ya, mereka tinggal di sana. Kami selalu memberikan makanan dan mereka kan tidak bisa sekolah dan juga kadang-kadang mereka nggak bisa ke gereja. Nah, kami memberikan sekolah minggu buat anak-anak tersebut. Kemudian kami berapa donatur juga, kami juga memberikan Alkitab buat mereka. Kami mengajari bagaimana firman Tuhan terhadap mereka. Tapi anak Tuhan, anak-anak ini luar biasa sekali. Mereka respon sekali. Sampai saat ini
Kami lihat waktu itu, di ulang tahun anak saya yang ke-29 waktu itu. Anak-anak itu, anak-anak orang miskin, anak-anak orang yang tidak mampu. Tapi mereka bisa mengumpulkan uang untuk memberikan hadiah buat anak saya. Saya merasa terharu. Saya bertanya, bagaimana kamu mengumpulkan uang ini? Mereka selama beberapa minggu, mereka kerja mengangkat es. Ya, mereka mengantar es balok itu. Sehari kadang-kadang mereka mendapat upah 10 mungkin sampai 20 ribu. Mereka sisihkan uang tersebut untuk memberikan kado buat anak-anak kami. Ada yang memberikan buah-buahan, ada yang memberikan baju, pakaian. Luar biasa, saya melihat mereka anak-anak yang tidak mampu. Tapi secara mental mereka adalah anak-anak orang kaya. Mereka adalah orang kaya, mereka mempunyai mental raja-raja yang bisa memberi. Luar biasa. Saya sangat terharu akan hal tersebut. Tuhan mengatakan, engkau tidak pernah akan kekurangan. Engkau tidak pernah akan kekurangan pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala kita. Karena Dia adalah Adonai Rohi dalam kehidupan kita. Di situ ada jaminan yang luar biasa. Ada jaminan proteksi yang sempurna. Ada jaminan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang keempat kita lihat. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala agung kita. Sebagai Adonai Rohi dalam kehidupan kita. Ada jaminan kasih setia Tuhan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kebajikan di sini adalah goodness, tov. Segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kemudian kemurahan itu adalah mercy, kasih-nya Tuhan. Kasih setia, belas kasihan Tuhan yang tak terbatas untuk kita. Dikatakan di sini, kalau kesed olam, kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu, di mana Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kasih setia yang tak terbatas untuk kita. Dengan kasih yang tak terbatas, Tuhan menebus kita dengan darahnya dan dicurahkan untuk kita. Sehingga kita punya keberanian untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Dengan kasih yang tak terbatas juga Tuhan memeluk kita. Seperti seorang ibu yang menyapi anaknya. Dia memeluk kita. Dia menggendong kita. Dengan kasih yang tak terbatas juga Tuhan menarik kita dari maut. Seperti seorang gembala tadi, kalau ada dombanya yang sudah melenceng ke tempat yang lain, yang berada dalam bahaya, Tuhan Yesus akan menarik dia dengan tongkatnya. Gembala itu akan menarik dia dengan tongkatnya. Demikian juga dengan kita. Tuhan juga akan menarik kita dari maut. Dengan kasih yang selalu tersedia, Tuhan selalu menuntun dan membimbing hidup kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saat hesed itu, saat hesed olam itu diberikan pada kita, kita tahu akan terjadi mujizat dan kesembuhan yang terjadi dalam diri kita. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan. Haleluya. Dan kita akan dikejar oleh berkat itu senantiasa. Di dalam rumah saya, di tempat doa saya itu, saya ada satu terpampang, satu kata-kata yang selalu saya ucapkan setiap hari. Saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang sempurna.
Darahmu masih berada di kursi kemurahan di ruang Maha Kudus. Dan darahmu berseru, hesed, hesed, hesed. Darahmu berseru kemurahan, kemurahan, kemurahan untuk Cindy Taninda. Engkau bersyafaat bagi saya di hadapan Bapa. Saya bergantung sepenuhnya padamu Tuhan. Tuhan Yesus itu saya tahu, dia senantiasa berdoa syafaat buat saya. Saya ini, kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tanpa kasih setia Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita ini kadang-kadang bisa on off. Kadang bisa semangat, kadang bisa lemah. Kadang ini bisa tidak setia sama Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, ada perjanjian hesed ini. Ada perjanjian kasih Tuhan atas hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa masuk untuk mencapai puncak destiny kita. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki kita. Kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Adonai Rohi dalam kehidupan kita. Pada saat kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. The Lord is my shepherd. I shall not want. Pada saat Tuhan Yesus menjadi gembala agung kita. Kita tidak menginginkan apa-apa lagi selain Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Saya ajak Shingas untuk bersama-sama saya maju ke depan, kita naikkan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain. Is my shepherd,
I shall not want. Ketika Tuhan menjadi gembala agung kita, tak ada lagi yang kita ingini. Karena Dia Adonai Ruhi dalam kehidupan kita. Dia sahabat kita di dalam kekuatan. Dia sahabat kita yang mendamping kita, memberikan kekuatan di dalam jiwa kita. Dia memulihkan keadaan kita. Dia pemilik alam semesta. Jehovah Sebaot, Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan kehangatan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang memberikan kasih setianya buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, mari tarik kami semua lebih dekat lagi kepada Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Jamin kami ya Bapa. Jamin kami. Kami mau berdiri terus atas perjanjian darah-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jamin kami Tuhan, untuk kami bisa diangkat Tuhan di awan-awan bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Terima kasih buat nilai tukar-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tuhan, materaikan setiap firman Tuhan ini Tuhan. Jadikan rema dalam kehidupan kami. Biarlah Mazmur 23 ini Tuhan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami semua. Kami menerima janji-janji Tuhan. Kami menerima semua perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menerima semua jaminan-jaminan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Draw me close to you Lord. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else to take your place. To feel
the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. To you, never let me go. I let it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Cause nothing else to take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima jaminan-jaminan-Mu. Kami percaya kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai Maranatha. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, amin.